Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Rano Karno dari Paslon nomor urut 3 DKI Jakarta. Ya. Dan kita masih bersama dengan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Linggar Madani. Bang Ray, tadi kita sudah berbincang gitu terkait dengan adanya politik simpati yang terjadi di beberapa daerah begitu, dan juga dari beberapa calon gubernur maupun itu bupati juga wali kota. Apakah Anda melihat dari adanya politik simpati ini dapat menurunkan atau meningkatkan angka partisipasi demokrasi di Indonesia? Umumnya sih sebetulnya partisipasi itu ditunjang oleh dua hal ya. Pertama adalah soal semangat orang untuk ada nggak sih perubahan ini gitu loh. Nah itu semangat ada perubahan itu mendorong orang untuk datang ke TPS. Lalu pertanyaannya tentu apakah suasana itu sekarang terbangun atau tidak gitu, di pilkada kita secara umum. Saya merasa nggak terbangun suasana orang lagi mencari perubahan itu gitu. Orang kelihatan yang kita lihat sekarang ini secara umum merasa bahwa ala paling juga pilkadanya begini-begini amat gitu loh kira-kira itu. Nah kalau semangat untuk melakukan perubahan itu tidak ada, itu relatif nggak akan mendorong orang tuh datang ke TPS. Gitu. Orang malas lah datang ke TPS karena merasa mereka nggak akan ada perubahan signifikan gitu. Nah ini faktor pertama. Nah, faktor kedua ya tentu saja itu kesempatan yang diberikan. Nah, kalau kesempatan ini kan sekarang hari ini kan dibuat jadi hari libur nasional kan. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak alasan kalau secara dari kesempatan itu untuk tidak datang ke TPS ya kan. Nah, cuman kesempatan ini kan sangat tergantung pada yang pertama juga. Dia merasa punya terwakili tidak? Iya, punya girah nggak sih sebetulnya untuk menyambut 5 tahun ke depan seperti apa daerah saya gitu. Nah itu ininya. Jadi teknisnya udah kita udah beri kesempatan seluas-luasnya, jadikan hari libur nasional ya macam-macam gitu. Tapi kalau girahnya nggak ada, itu belum tentu orang datang juga ke TPS gitu. Oke. Nah kembali lagi tadi adanya putusan MK nomor 60 soal ambang batas. Ini kan seharusnya memberi lebih banyak peluang untuk banyak pilihan banyak pilihan dan mungkin bisa menghindari itu tadi paslon-paslon yang atau enggak posisi-posisi giveaway, paslon-paslon tunggal. Tapi kenyataannya paslon tunggal ini malah banyak ya. Tadi ada 37 daerah bisa gubernur dan juga wali kota. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa, Bang Ray? Ini justru tidak dimanfaatkan atau ya itu tadi ya sudahlah tidak ada keikutsertaan politiknya juga sudah mulai menurun, degradasi demokrasi kita juga begitu. Pertama putusan MK ini agak telat ya. Jadi putusan MK ini muncul kan seingat saya 2 hari atau 3 hari sebelum penutupan pendaftaran gitu ya. Sehingga mungkin di banyak tempat nggak siap untuk menyelenggarakannya, kecuali yang Pram sama mereka kan memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi kan, sehingga itu bisa mencalonkan diri gitu. Tapi tentu situasi daerah itu bisa beda-beda gitu ya. Mungkin secara umum nggak siap, itu pertama. Tapi ini pun kalau nggak ada putusan MK itu total dari paslon tunggal itu bisa di atas angka 100 daerah gitu. Jadi ini sebetulnya udah berkurang sekitar 3 kali lipat gitu ya. Dari angka asumsinya di atas 100 menjadi sekitar cuma 37 itu daerah gitu. Nah, yang ketiga boleh jadi memang di daerah itu kandidat tertentu sudah sangat tinggi elektabilitasnya. Jadi sudah sangat sulit untuk dikejar. Gitu. Sehingga ya partai-partai pengusung sudah merasa ya ibaratnya buang-buang waktu aja lah kalau tetap kita untuk melakukannya gitu. Tapi yang faktor ketiga ini saya kira nggak begitu banyak. Kalau kita lihat gejala umumnya sekarang ini, mengapa ada paslon tunggal itu, lebih karena syahwat ingin menang aja gitu. Ingin menang ya, nggak mau ada saingan, nggak mau tandingan gitu. Nah lebih baik ambil borong semua partainya gitu. Sehingga ya dia satu-satunya kandidat di daerah itu gitu, dengan perhitungan suara yang sebetulnya mudah, enteng, karena berbeda dengan kan kalau di pilkada itu yang paslon tunggal itu kan cukup memenangkan 50+1 dari suara sah. Artinya kalau yang datang itu kita asumsikan aja cuma 300.000. Ya kan dia hanya butuh sekitar
170.000 suara untuk menang gitu. Sederhana itu gitu. Makanya kalau kita lihat daerah-daerah yang paslonnya ada paslon tunggal gitu, hampir 80% bahkan 90% itu menang. Nggak ada yang nggak menang. Dan kemenangannya itu umumnya di atas 60%. Nah itu mungkin ke depan ya untuk mencegah yang begini-begini nih, saya kira kemenangannya harus dinaikkan. Jadi jangan sekitar 60 tapi 70% dari suara sah gitu. Artinya itu kepercayaan dari masyarakat itu terhadap paslon tunggal atau seperti apa, Bang? Iya sebetulnya kan kesulitan kita ini, masyarakatnya ini kan seperti umumnya ini kan seperti nerima calon-calon aja kan. Jadi partai maunya ini ya, partai maunya ini gitu. Nah seperti nggak ada lagi pilihan gitu. Nah masalah di kita itu adalah karena metode penghitungan suaranya itu bagaimanapun nguntungin si paslon tunggal gitu. Kenapa gitu? Karena yang dihitung itu adalah suara sah, bukan dari total pemilih gitu loh. Nah kalau suara sah, ya tentu ya yang datang ke TPS itu adalah udah jelas pemilihnya dia gitu. Yang nggak memilih dia itu udah malas datang ke TPS ngapain gitu. Sudah jelas ya. Atau masyarakat justru berpikir ya kalau sudah paslon tunggal ya sudah pasti dialah Lah itu makanya yang mereka yang nggak ingin milih si paslon tunggal, dia kan berdiam diri di rumah. Tidak datang. Datang. Karena tidak ada pilihan juga begitu Karena kan. nggak ada pilihan juga. Toh ya suara kotak kosong misalnya nggak dihitung kok gitu kan. Dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu yang datang ke TPS itu yang udah bisa dipastikan mungkin 70-80% pemilihnya dia gitu ya. Jelas sudah menang. Itu perlunya literasi cuman, politik gitu ya. Biasanya partisipasinya jadi berkurang kan. Nah cuman di kita uniknya itu nggak ada kuantitas partisipasi pilkada itu dinyatakan sah. Jadi misalnya kalau yang hadir itu hanya 20%, 30% dari total pemilih, ya udah itu yang dihitung. Nah itu juga kesulitan di pilkada kita yang membuat kenapa kotak kosong itu jadi marak. Gitu. Iya. Apa yang perlu menjadi evaluasi juga begitu dari sekarang sistem yang sekarang, sistem pemilu kita yang sekarang khususnya pilkada ini? Pertama kan putusan Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan semacam persyaratan pencalonannya kan. Saya kira ke depan dibuatlah seperti ketentuan di Pilpres bahwa minimal pasangan calon itu ada 2. Yang namanya juga kompetisi, bersaing gitu ya? Bersaing. Masa nggak ada lawan? Masa cuma 1 gitu loh kira ya, minimal 2 gitu. Nah supaya tidak ada yang namanya dengan kotak kosong itu gitu. Itu pertama. Tapi bisa juga seperti yang saya sebutkan tadi menaikkan tingkat kemenangannya. Jadi bukan 50+1 gitu ya, tapi bisa 60-70% gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak nyampe 70% gitu ya, ya yang menang itu adalah kotak kosong gitu. Lalu dilakukan pilkada berikutnya. Jadi ada lawan. Ada lawannya dia dan sebagainya. Dan boleh jadi misalnya di pilkada berikutnya itu mungkin ya supaya orang jerak itu paslon yang dinyatakan kalah ya nggak bisa lagi ikut misalnya gitu. Ya kan dia udah kalah di situ. Sehingga dia hati-hati beresiko nih. Kalau saya nggak sampai 70% kalah, saya nggak bisa lagi di-challenge untuk yang kedua kali gitu kira-kira. Jadi jangan karena menganggap enteng paslon tunggal bisa saja maju kok dan bisa juga menang begitu. Kenyataannya gitu. Banyak yang terjadi dan menang dari paslon tunggal. Paslon tunggal itu hampir bisa dipastikan menang. Gitu. Makanya jadi marak gitu. Istilah umumnya itu kan ini kan kita bayangannya begini, kan sama-sama keluar duit gitu. Mau keluar duit ke pemilih apa duit ke partai. Nah dia lebih baik ke partai karena udah pasti menang. Sebab kalau kasih duit ke masyarakat juga, kan kita nggak bisa jamin masyarakatnya kan tetap pilih kita gitu. Kalau udah ke partai udah jelas gitu. Baik. Nah makanya dia borong semua partainya, keluarin duit, ya kan. Lalu dia tinggal senang-senang aja udah. Baik. Gitu. Tadi juga selain ada hal yang tidak baik juga dari putusan MK ini kan Bang Rey katakan juga ada dinasti politik juga begitu kan ya. Nah kalau dinasti politik ini juga akhirnya menimbulkan pasangan calon yang ya itu tadi berhubungan, mewakili atau sesuai terahnya lah istilahnya begitu melanjutkan atau seperti apa Bang Anu? Ya udah ini kalau kita lihat ya pola dinastinya ini udah ngeri menurut saya sih. Ngerinya tuh karena nggak jauh dari apa yang kita sebut sebagai negara kerajaan gitu loh.
yang membedakan kerajaan dengan demokrasi itu hanya karena dipilihnya. Tapi kan kita tahu dipilihnya juga penuh dengan rekayasa kan. Ini udah bolak-balik gitu. Apa istilahnya itu? Waduh, kalau kita lihat nih polanya satu-satu. Kadang udah mantan DPR, jadi ini lagi, anaknya masuk lagi, ini. Waduh, gebelit-gebelit lah. Yang pada intinya adalah gimana kekuasaan itu muter di mereka aja gitu. Nah itu yang kita lihat sekarang itu. Dan marak. Saya kira, saya belum ada studi ya tentang berapa banyak kandidat yang berlaga di pilkada ini yang termasuk dalam apa yang disebut dengan dinasti politik. Nah cuma kalau kita berkaca ke pileg kemarin tuh, data ICW dan Formapi itu, hampir lebih dari 30% anggota DPR kita yang sekarang terpilih nih, ada kaitannya dengan dinasti politik. Oke, melanjutkan posisi yang sebelumnya ya. Macam-macam gitu. Jadi bisa nggak sih kebayang sama kita, ke depan Indonesia kita itu hanya dikelilingi oleh dua kekuatan dinasti dan kekuatan oligarki gitu. Lalu rakyat umumnya di mana yang nggak dapat apa-apa. Seperti yang diketahui juga salah satu daerah gitu di Aceh yang dimana ini calonnya itu adalah keluarga, dan ini artinya ini sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Iya, karena kita kalau calonnya satu keluarga bertanding dengan keluarga yang lain itu agak lumrah. Di daerah yang lain keluarga itu yang bertanding. Baik. Anak dan bapak gitu ya, ponakan dan paman, om, mereka yang bertanding. Bahkan saling mendukung pas saat debat kemarin. Berbahaya begitu ya saat debat benar. ya. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Bang Ray, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetap bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024.